Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah sampaikan dua fungsi puasa. Yang pertama adalah fungsi konfirmatif dan yang kedua adalah fungsi purifikasi atau pemurnian. Dengan berpuasa kita berupaya untuk mensucikan kembali jiwa kita. Dan terkait itulah saya tadi telah memulakan firman Allah yang tertera dalam Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Saudaraku, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi mengatakan puasa itu ibarat penawar bagi racun setan, semacam detoksifikasi spiritual. Puasa adalah instrumen untuk membersihkan kotoran-kotoran jiwa, di mana kotoran-kotoran jiwa itu disebabkan oleh perbuatan dosa yang dilakukan karena ketidakmampuan kita dalam mengendalikan dua syahwat yang terbesar, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Saudaraku, makan misalnya. Kita tidak akan pernah tahu nikmat itu melainkan kita lapar. Ketika kita lapar, kita lalu makan. Keledai juga tahu itu, bahwa ketika ia lapar, ia makan. Ia mengantuk, ia pun tidur. Ia bernafsu, ia pun bersetubuh. Ia bangun, ia bangkit, berjalan, bahkan berlari bila perlu, dan terkadang bertaruh nyawa demi makan. Jadi hidup untuk makan itu prinsip keledai. Saudaraku, semua binatang melata di muka bumi ini bergerak, menghindar, melompat, menerkam, atau mencakar untuk mempertahankan atau untuk mendapatkan makan. Lalu, apakah kita tidak mengetahui sekedar apa yang diketahui oleh keledai? Saudaraku, maka makan sekalipun itu bersifat utama, itu adalah nikmat terendah. Karena nikmat itu ada pada semua makhluk hidup Allah yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Maka itu barangkali menarik kalau kita mencoba mengetahui respon seseorang ketika kita bertanya misalnya, mengapa harus bangun pagi? Ya mau kerja, jawabnya mungkin. Untuk apa kerja? Cari uang. Untuk apa uang itu? Untuk makan. Kenapa harus makan?
Untuk sehat. Kenapa harus sehat? Supaya besok bisa kerja lagi. Untuk apa kerja? Untuk dapat uang. Untuk apa uang itu? Supaya bisa makan. Untuk apa makan? Supaya sehat. Kenapa harus sehat? Besok saya harus bekerja. Kapan lingkaran ini akan berhenti? Bahwa hidup hanya sebatas diperjuangkan hanya untuk makan, saudara-saudaraku. Ironis sekali barangkali kalau kita nanti lihat bagaimana kalau seorang orang tua, kalau dia hanya memikirkan makan, maka mungkin saat anak laki-lakinya nanti menikah, barangkali nasihat yang teramat penting yang harus dia sampaikan adalah, mungkin ini misal, anakku, pandai-pandailah mengajari istrimu memasak masakan kampung kita. Soalnya lidah kami ini tidak biasa itu yang manis-manis, misalnya itu, ya. Dan barangkali coba kita bayangkan jika masalah makan itu telah sedemikian kuat merasuk dalam jiwa, apa yang terjadi? Maka saat kematian datang menjelang, dengan suara yang bergetar, diiringi derain air mata, orang tua itu mungkin akan berkata, "Nak, kalau bapak akan mati, sebentar lagi bapak mati, yang bapak cemaskan satu, nak, makan apalah kalian nanti? Makan." Saudaraku, ini ketergelinciran hidup yang memilukan. Maka puasa ini adalah satu bagian dari cara Allah untuk mengembalikan jati diri kemanusiaan kita. Apa kata Buya Hamka? Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera pun bekerja. Sebuah ungkapan yang barangkali mengingatkan kepada kita tentang betapa makan itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi bahkan membuat orang menjadi tertipu daya. Saudaraku, pada hakikatnya perut adalah sumber syahwat, ya, sumber nafsu dan syahwat, dan sumber segala penyakit. Dan bahayanya, semakin banyak makan, semakin kuat atau semakin besar libido seksualnya. Dan bersangatanlah dia kepada perempuan. Lantas ia menikah. Lahirlah kesangatan atau kecintaan kepada istri dan anak-anak. Kemudian dari itu lahirlah keinginan untuk membangun kemegahan akan harta. Kalau sudah memiliki harta yang banyak, tumbuhlah sifat sombong seperti Firaun. Kalau sudah seperti ini, maka lahirlah kebusukan hati seperti penyakit iri hati dan dengki, yang akan menumbuhkan pula permusuhan dan kemarahan. Saudaraku, lalu kebanyakan manusia menjadi durhaka dan zalim. Apa yang kita lihat kemudian adalah dari persoalan makan saja telah membuat manusia melupakan kodrat penciptaan dirinya yang bertuhan, menjadi orang yang berupaya keras untuk sekedar mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia bisa makan, apa yang dia bisa bawa pada kesenangan. Untuk kebutuhan besar itu, maka bagi dia ada ungkapan, jangankan cari yang halal, yang haram saja susah sekarang, Pak. Kira-kira begitu. Artinya apa? Berapa banyak dosa kemudian menutupi diri karena menghalalkan segala cara dari sebab ketidakmampuan makan, mengelola makan. Saudaraku, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan tukitat fi qalbihi nuktahu saudah fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbahu wa in 'ada zida fiha hatta ta'alwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladziina dzakarallah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rasulullah berkata, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu dan beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus.
Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya dosa noda-noda itu akan semakin bertambah sehingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Rasulullah mengutip Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dari Abu Hurairah. Saudaraku, hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Saudaraku, mari kita identifikasi hati kita. Apakah memiliki sifat-sifat seperti ini? Yang pertama, punya perasaan iri dan dengki menjadi semakin tak tertahankan. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Yang kedua, mengalami kesulitan menahan diri dari keserakahan yang tampak menggoda. Ketika ada ide, ketika ada usaha, dia akan bergerak dengan cepat bagai kuda yang berlari di waktu subuh, di mana terlihat dari debu-debu yang berterbangan. Saudaraku, subuh itu bayangkan ya, gelapnya itu ya, bagaimana tahu itu kecepatan kuda, sampai terlihat debu, saking cepatnya kuda berlari. Secepat itu manusia mengejar dunia ini. Kejarlah dunia, pasti tidak dapat. Katakanlah dapat, pasti sedikit. Katakanlah banyak, pasti tidak puas. Katakanlah puas, pasti tidak abadi. Tetapi orang sudah berpenyakit jiwa, hatinya sudah tertutup, maka ini tidak menjadi pertimbangan. Padahal kalau mengejar akhirat, pasti dapat. Bukan sedikit, pasti banyak. Bukan hanya banyak, pasti puas. Bukan cuma puas, pasti abadi. Saudaraku, mungkin kita tanya juga, apakah kita termasuk dalam hati kita orang yang mengejar ambisi yang terlalu besar tanpa peduli dengan bahayanya, sehingga kita banyak menerobos pagar-pagar yang dilarang oleh agama demi mencapai mimpi-mimpi besar itu, ambisi yang besar itu. Ataukah mungkin kita memiliki kesombongan karena merasa sudah punya segala-galanya, menganggap kecil orang-orang sekitar? Ataukah kita memiliki keegoisan yang tinggi, mudah menganggap orang lain lebih rendah dan suka menyalahkan orang lain? Saudaraku, sebab kelima hati ini kalau ada pada hati kita, itu pertanda hati kita sudah berada dalam kegelapan. Dengan demikian, saudaraku, sejatinya kita menyadari bahwa dengan berpuasa, sesungguhnya Allah tengah mendidik kita cara menutup dua sumber utama yang terbesar itu, dengan mengupayakan kemampuan mengendalikan dua sumber utama kejahatan itu, yaitu ya mengendalikan ya, bukan mematikan. Menutup rapat pintu setan, yaitu dari syahwat atau hawa nafsu untuk makan atau syahwat pada kemaluan. Karena itulah sumber utama yang mematikan hati kita, berpotensi mematikan hati kita. Mengendalikan bermakna, sesungguhnya saudaraku, di dunia ini ada dua hal yang takkan pernah mengalami tua. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua panjang angan-angan. Tidak ada yang salah dari dua hal ini, karena kedua hal ini memiliki kandungan positif, bahwa hawa nafsu akan membuat kita memiliki harga diri, martabat dan kehormatan yang tidak akan pernah direlakan dan dicabik-cabik oleh orang lain, apalagi direndahkan. Maka jiwa heroisme, jiwa patriotik akan tetap tegak berdiri dan syahid menjadi kerinduan. Sebaliknya saudaraku, panjang angan-angan akan menyadarkan kepada kita betapa surga mestinya adalah tujuan tertinggi kita. Sebab hanya di surga semua ada, bahkan melampaui angan-angan.
Sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh pikir, tidak pernah terbayangkan oleh telinga, terlihat, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Mudah-mudahan saudaraku, Ramadan ini mampu menjernihkan kembali hati kita, agar memiliki kekuatan yang menghantarkan kita kepada turunnya Al-Quran ke dalam hati kita. Saudaraku, Al-Quran tidak akan disentuh kecuali orang-orang yang suci hatinya dalam salah satu tafsir. Kalau hati belum bersih memahami Al-Quran atau tergetar hati karena bacaan Al-Quran, boleh jadi masih jauh panggang dari api. Tetapi dengan membersihkan jiwa, insya Allah mudah-mudahan kita akan menemukan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.